Halo Sobat Perpustakaan, kembali lagi di ruang channel Perpustakaan. Pada video kali ini kita akan bahas soal CPNS dan P3K tentang kearsipan. Saya akan membagi beberapa video dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan pembahasan soal terbaru mengenai kearsipan dan perpustakaan. Soal nomor 1. Peraturan Undang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang arsip adalah A. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2009. B. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009. C. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2008. D. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. Dan untuk perpustakaan, Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur adalah nomor 43 tahun 2007. Soal nomor 2. Berikut tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan arsip yang benar adalah A. Menghindari pemborosan tenaga dan waktu. B. Menghindari kerahasiaan informasi. C. Menjaga kelestarian perusahaan. D. Menyiapkan tempat penyimpanan. Jawaban dari tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan arsip yang benar adalah A. Menghindari pemborosan tenaga dan waktu. Soal nomor 3. Arsip harus memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Berarti arsip tersebut memiliki syarat. Jawabannya adalah C. Autentik. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dalam kurung penjelasan tentang kearsipan, karakteristik arsip yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan kearsipan adalah 1. Autentik. 2. Dapat dipercaya dan ketiga utuh. Dan menurut ISO 15489-1 Records Management tahun 2016, arsip memiliki karakteristik 1. Autentik. 2. Reliabilitas. 3. Integritas. 4. Berguna. Soal nomor 4. Arsip harus memiliki nilai guna sehingga dapat dijadikan informasi atau sebagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam pengambilan kebijakan, artinya arsip memenuhi syarat. A. Lengkap. B. Terpercaya. C. Autentik. D. Dapat digunakan. Jawabannya adalah D. Dapat digunakan. Soal nomor 5. Di antaranya contoh arsip yang berbentuk non-lembaran adalah A. Cek kartu kredit foto. B. Flash disk giro kwitansi. C. Mikrofilm disket. D. Rekaman pada pita kaset foto lukisan. Jawabannya contoh arsip yang berbentuk non-lembaran adalah C. Mikrofilm disket. Karena mikrofilm adalah bentuk mikro dalam gulungan film dan disket adalah penyimpanan pada komputer zaman dulu sebelum ada flash disk. Soal nomor 6. Di antaranya contoh arsip yang berbentuk lembaran adalah A. Cek kartu kredit foto. B. Cek giro kwitansi. C. Mikrofilm disket rekaman pada pita kaset. D. Rekaman pada pita kaset foto lukisan. Jawabannya, arsip yang berbentuk lembaran adalah B. Cek, giro, dan kwitansi. Soal nomor 7. Arsip yang sering digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan organisasi atau kantor disebut arsip. Jawabannya adalah A. Arsip aktif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 1. Ada 3 jenis arsip yaitu arsip dinamis, vital, dan statis. Kemudian arsip dinamis terbagi 2 yaitu arsip aktif, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau sering digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan organisasi atau kantor. Dan arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Soal nomor 8. Dalam hal nilai guna, arsip dipergunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam sebuah peristiwa hukum, berarti arsip tersebut memiliki nilai. A. Penerangan. B. Historis. C. Fiskal. D. Yuridis. Jawabannya adalah D. Yuridis.
Nilai guna arsip ada beberapa jenis yaitu 1. Nilai penerangan yaitu arsip mempunyai kegunaan sebagai bahan informasi atau pemberitahuan seperti surat edaran atau pengumuman. 2. Nilai historis yaitu arsip dapat menggambarkan suatu seperti sejarah atau kejadian pada masa lampau seperti teks Sumpah Pemuda. 3. Nilai yuridis yaitu arsip yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam sebuah peristiwa hukum seperti surat perjanjian kerjasama. 4. Nilai ilmiah yaitu arsip yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian seperti hasil riset atau penelitian. 5. Nilai fiskal yaitu arsip yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan seperti faktur pajak. Jadi arsip dipergunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam sebuah peristiwa hukum, berarti arsip tersebut memiliki nilai yuridis. Soal nomor 9. Arsip bernilai penerangan apabila arsip mempunyai kegunaan sebagai bahan informasi atau pemberitahuan seperti surat edaran atau pengumuman. B. Arsip dapat menggambarkan suatu seperti sejarah atau kejadian pada masa lampau seperti teks Sumpah Pemuda. C. Yaitu arsip yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam sebuah peristiwa hukum seperti surat perjanjian kerjasama. D. Arsip yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan seperti faktur pajak. Jawabannya, arsip bernilai penerangan apabila arsip mempunyai kegunaan sebagai bahan informasi atau pemberitahuan seperti surat edaran atau pengumuman. Nilai guna arsip sudah saya jelaskan pada soal nomor 8. Soal nomor 10 ini tentang tipe pengelolaan kearsipan. Pengendalian kegiatan pengelolaan surat dan arsip yang dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada suatu unit kerja yang disebut dengan unit kearsipan berarti pengelolaan tersebut menggunakan asas. Jawabannya adalah A. Sentralisasi. Kegiatan pengelolaan arsip dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa pilihan asas pengelolaan arsip sesuai dengan tipe organisasi yang bersangkutan, antara lain. A. Asas sentralisasi yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat dalam kurung sentral pada unit kearsipan. Seluruh penyimpanan arsip dilakukan terpusat pada unit kearsipan. B. Asas sentralisasi yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh masing-masing unit atau bagian dalam organisasi. C. Asas desentralisasi terkendali yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Pada asas ini pengelolaan arsip aktif dilakukan oleh setiap bagian atau unit, sedangkan untuk pengelolaan arsip inaktif diserahkan kepada pusat sentral arsip atau unit kearsipan. Masing-masing asas pengelolaan ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan asas sentralisasi adalah sebagai berikut. Keuntungan asas desentralisasi adalah sebagai berikut. Sedangkan keuntungan asas desentralisasi terkendali adalah sebagai berikut. Soal nomor 11, keuntungan dari penggunaan asas sentralisasi adalah A. Unit kerja dapat menggunakan sistem kearsipan sesuai dengan bidang pekerjaannya. B. Proses kerja menjadi lebih lancar karena arsip aktif berada di unit atau bagian masing-masing. C. Setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya tentang kearsipan karena di setiap unit terdapat bagian arsip. D. Resiko arsip hilang menjadi kecil karena arsip dikelola oleh tenaga khusus atau profesional di bidangnya. Jawabannya, keuntungan dari penggunaan asas sentralisasi adalah D. Karena resiko arsip hilang menjadi kecil karena arsip dikelola oleh tenaga khusus atau profesional di bidangnya. Untuk kelebihan atau keuntungan dari penggunaan asas sentralisasi bisa baca kembali pada pembahasan soal nomor 10. Soal nomor 12, arsip aktif dan inaktif dalam sistem pengelolaan arsip menggunakan asas sentralisasi disimpan pada A. Unit kearsipan. B. TUSDM. C. Arsip daerah. D. Unit SDM. Jawabannya adalah arsip aktif dan inaktif dalam sistem pengelolaan arsip menggunakan asas sentralisasi disimpan pada A. Unit kearsipan. Soal nomor 13. Kartu inventaris barang termasuk ke dalam arsip jenis A. Personal record. B. Sales record. C. Production record. D. Inventory record. Kartu inventaris barang termasuk ke dalam arsip jenis? Jawabannya adalah D. Inventory record. Kalau personal record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, surat tugas. Soal nomor 14. Naskah Sumpah Pemuda, Naskah Proklamasi, Naskah Piagam Jakarta termasuk ke dalam jenis arsip? A. Penting.
B. Sangat penting. C. Rahasia. D. Biasa. Naskah Sumpah Pemuda, Naskah Proklamasi, Naskah Piagam Jakarta termasuk ke dalam jenis arsip? Jawabannya adalah B. Sangat penting. Dokumen tersebut kemasuk dalam arsip statis yang berketerangan dipermanenkan karena arsip yang mempunyai nilai kegunaan sejarah. Soal nomor 15. Lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi pimpinan yang berkaitan dengan isi surat adalah lembar A. Agenda. B. Kartu kendali. C. Disposisi. D. Ekspedisi. Jawabannya adalah C. Disposisi. Soal nomor 16. Pegawai yang bertugas mengelola arsip disebut A. Juru arsip. B. Arsiparis. C. Agendaris. D. Jurutik. Pegawai yang bertugas mengelola arsip disebut B. Arsiparis. Soal selanjutnya. Daftar yang berisi tentang jenis arsip yang akan dimusnahkan disebut A. Daftar penilaian arsip. B. Berita acara pemusnahan arsip. C. Daftar pertelaan arsip. D. Surat rekomendasi tim. Daftar yang berisi tentang jenis arsip yang akan dimusnahkan disebut dengan C. Daftar pertelaan arsip. Ada beberapa istilah dalam pengolahan arsip diantaranya DPA atau daftar pertelaan arsip adalah daftar yang berisi susunan teratur butir-butir berkas arsip dokumen sesuai dengan seri arsip yang harus disimpan sementara, dimusnahkan atau diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai arsip statis. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Soal selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam proses penyusutan arsip meliputi kegiatan A. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. B. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna. C. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. D. Pendigitalan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Yang tidak termasuk dalam proses penyusutan arsip meliputi kegiatan D. Pendigitalan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Karena pendigitalan itu melakukan alih media arsip, misal dari kertas ke PDF, artinya bukan melakukan penyusutan. Soal selanjutnya, apa itu JRA? A. Jadwal retensi arsip. B. Judul retensi arsip. C. Jumlah ruang arsip. D. Jumlah retensi arsip. JRA adalah jadwal retensi arsip. Pengertiannya sudah saya jelaskan di soal nomor 17. Berikut contoh jadwal retensi arsip berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya, lembaga yang mengelola arsip statis adalah A. Perpustakaan Nasional. B. Kementerian. C. ANRI. D. Pemerintah daerah. Lembaga yang mengelola arsip statis adalah C. Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk informasi sejarah ANRI bisa dilihat di situsnya anri.go.id. Pertanyaan selanjutnya, arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang adalah pengertian arsip A. Penting. B. Vital. C. Terjaga. D. Rahasia. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang adalah pengertian arsip B. Vital. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Contohnya adalah arsip kependudukan, arsip kepulauan, arsip perbatasan, arsip perjanjian internasional, dan arsip masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Contoh arsip vital adalah surat tanah, surat rumah, ijazah.
Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai kesejarahan yang telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan atau lembaga kearsipan adalah pengertian arsip. A. Dinamis. B. Aktif. C. Inkatif. D. Statis. Jawabannya adalah arsip statis. Pertanyaan terakhir yang tidak termasuk dalam pengelolaan arsip dinamis. A. Penciptaan arsip. B. Penggunaan arsip. C. Pemeliharaan arsip. D. Pemusnahan arsip. Yang tidak termasuk dalam pengelolaan arsip dinamis. D. Pemusnahan arsip. Dalam pengelolaan arsip ada 4 langkah yaitu penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.